Bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur? Pernahkah terlintas dalam pikiran dan hati kita? Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kisah yang penuh makna ini dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji dipun yang baik, terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya, bangkitlah seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang paling akhir lahir ke dunia. Begitu semua manusia dan jin dibangkitkan dari kuburnya, mereka akan digiring menuju sebuah tanah lapang yang sangat luas, yang seakan tak akan ada sudut penghabisannya, yaitu padang mahsyar. Lalu bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur kelak? Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan menjadi 3 golongan. 1 golongan berjalan kaki, 1 golongan berkendaraan, dan 1 golongan lagi berjalan dengan wajah mereka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya mereka berjalan dengan wajahnya?" Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah lah yang telah membuat mereka bisa berjalan dengan kedua kakinya, maka Dia juga bisa membuat berjalan dengan wajahnya. Pada saat itu alangkah sukarnya mereka berjalan, karena harus berjalan dengan menjaga muka mereka dari tanah-tanah yang terjal dan banyak tanaman berduri. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalian dikumpulkan dengan keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan satu sama lain hingga melihat auratnya?" Nabi SAW menjawab, kejadian ketika itu lebih dahsyat sehingga memalingkan mereka dari keinginan seperti itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah akan membangkitkan kita pada hari kiamat dalam keadaan penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Masing-masing di antara kita akan sibuk dengan dirinya sendiri tanpa sempat mengurus keadaan orang lain. Tak hanya itu, kelak semua manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Dalam Al-Quran disebutkan, pada hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Al-Quran Surat An-Naba ayat 18. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah SAW dan menanyakan maksud firman Allah tersebut. Mendengar pertanyaan dari Mu'ad bin Jabal itu, Rasulullah SAW menangis sehingga mengakibatkan baju beliau basah oleh air mata. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu yang amat sangat besar. Sesungguhnya maksud firman Allah tersebut adalah kelak pada hari kiamat, umatku akan dibangkitkan dan digiring dari kuburnya menuju padang pasar dengan keadaan terbagi menjadi 12 kelompok. Kelompok pertama, mereka akan digiring dari kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Terdengarlah perkataan sambutan untuk mereka. Inilah orang-orang yang pada waktu hidup di dunia sering berbuat aniaya kepada tetangga-tetangganya. Kelompok kedua, mereka akan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan seperti rupa babi hutan. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu ketika hidup di dunia. Kelompok ketiga, mereka akan digiring dari kuburnya dalam keadaan perut mereka membuncit laksana gunung yang dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan binatang-binatang melata lainnya. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang sewaktu hidup di dunia enggan untuk mengeluarkan zakat. Kelompok keempat, mereka akan digiring dari kuburnya sedang dari mulut mereka mengeluarkan darah. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang suka berdusta ketika melakukan transaksi jual beli sewaktu kehidupannya di dunia. Kelompok kelima, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan berbau busuk. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang kelihatannya baik di depan umum, padahal sebenarnya mereka adalah pelopor kemungkaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok keenam, mereka akan digiring dari alam kuburnya
dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Terdengarlah kata-kata, inilah orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu sewaktu hidup di dunia. Kelompok ketujuh, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tidak memiliki lidah, dan dari mulut mereka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka akan menerima dengan kata-kata, inilah orang-orang yang enggan memberi kesaksian kebenaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok kedelapan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang suka berbuat zina sewaktu hidup di dunia dan mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok kesembilan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah-wajah mereka berwarna kehitam-hitaman dan mata mereka berwarna kebiru-biruan, sedang di dalam mulut mereka dipenuhi dengan api. Terdengarlah perkataan, inilah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sewaktu di dunia. Kelompok ke-10, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan dipenuhi dengan penyakit kulit. Akan dikatakan kepada mereka, inilah orang-orang yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya ketika di dunia. Kelompok ke-11, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan buta kedua matanya dan buta hatinya. Gigi mereka bagai tanduk sapi jantan, bibir mereka dalam keadaan melebar sampai ke dada, lidah mereka memanjang sampai ke perut. Sedang dari mulut mereka tak henti-hentinya mengeluarkan berbagai macam kotoran. Akan terdengar kata-kata kunci, inilah orang-orang yang suka meminum minuman keras sewaktu hidup di dunia. Kelompok ke-12, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah mereka terkena sinar matahari. Mereka akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Kepada mereka dikatakan, inilah orang-orang yang suka beramal soleh, selalu berusaha menjauhi dari perbuatan dosa, menjaga sholat 5 waktu, dan mereka meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan yang tepat bagi mereka kecuali surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, ampunan dari sisi Allah, dan kasih sayang yang melimpah dari Allah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hari kebangkitan terjadi setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Itulah tadi keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur. Sahabat ngaji dipun yang baik, demikianlah kisah penuh makna ini. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa pada kisah yang menarik lainnya.